umat Islam. Ayo kelas piro iki? Kok gak ero? Kelas 6. Kamu belajar gini loh. Iya, lo sampai gini pelan-pelan setiap hari. Lo setiap hari. Kalau tetap baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Pembimbing,
sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Acuannya ada Di Mekah. Ayo sekarang dengarkan kisahnya, ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi ini, Allah sudah memberikan berita kepada makhluk yang ada di langit. Para malaikat sudah diberi info, diberi kabar oleh Allah bahwa nanti ada sosok manusia yang suci, sosok manusia yang membawa nur di muka bumi ini untuk membawa jalan kebenaran. anak soleh dah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa di mana peristiwa itu adalah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja siapa anak-anak? Raja Abraha. Raja Abraha ini dari negeri Yaman. Dia mempunyai pasukan yang sangat gagah perkasa, di mana kendaraannya terdiri dari gajah-gajah yang begitu besarnya. Abraha ini setiap kali perang selalu mengalami kemenangan. Pada suatu hari, Abraha melihat kota Mekah yang begitu ramai dikunjungi banyak orang. Nah, karena iri dan menghendaki Ka'bah pada waktu itu diinginkan oleh Abraha didirikan kuil. Kuil itu didirikan sebuah tempat peribadatan oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Didirikan patung-patung di sebelahnya Ka'bah. Keinginannya Abraha seperti itu. Berangkatlah Abraha dari negeri Yaman menuju Mekah dengan menaiki gajah sebagai kendaraannya. Berjalanlah. Ketika sudah nyampe di pintu gerbang Mekah, tiba-tiba keajaiban telah terjadi. Mekah pada waktu itu tiba-tiba gelap gulita. Apa karena hujan? Tidak. Apa karena mendung? Tidak. Semua pasukan Abraha dan sekaligus Abraha podo lihat ke atas semuanya. Lihat di mana anak-anak? Di atas langit. Nah, semuanya melihat di atas langit. Tiba-tiba terlihat beribu-ribu, bukan beribu-ribu saja, tapi bermiliar-miliar burung yang dikirim oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Fil dijelaskan, yaitu burung ababil, yang artinya berbondong-bondong. Di mana burung ababil? Di cengkraman kakinya, dua kakinya mencengkram batu panas yang diambil dari neraka. Ketika pasukan Abraha belum nyampe ke dalam Mekah, burung ababil tadi menjatuhkan batu-batu yang dicengkramnya, kemudian terkena pasukan bergajah dan Abraha sendiri beserta anak buahnya. Bagaimana, apa yang terjadi? Mereka bergelimpangan, mati semuanya dalam keadaan tidak ada bekasnya. Di dalam surat Al-Fil di ayat terakhir, seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Anak-anak tahu bagaimana daun yang dimakan ulat? Bolong-bolong, kemudian sesuai entek-entek, habis tidak ada bekasnya, tinggal apanya? Kerangkanya saja. Itu yang terjadi kepada pasukan Abraha dan anak buahnya. Setelah Abraha dihancurkan oleh Allah, maka lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya di malam hari, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa anak? Tahun
gajah, karena pada waktu itu ada peristiwa pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah, makanya disebut tahun gajah. Tepatnya tanggal 21 April 571 Masehi. Itu lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin. Ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, ya, usia 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika lahir dalam keadaan yatim, ya. Kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, ketika ada bayi yang lahir, karena pada waktu itu Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah, kebiasaan bangsa Arab, Nabi Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib disusukan oleh wanita desa yang bernama Halimah As-Sa'diyah, dengan harapan supaya Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat walafiat, menjadi anak yang tumbuh dengan baik di lingkungan yang penuh dengan kebaikan. Dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian di usia 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Pada waktu itu usia 4 tahun dirawat oleh ibunya, usia sampai 6 tahun diajaklah Nabi Muhammad ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya Abdullah. Di sana berjalan naik unta, pulang pergi perjalanan ditempuh selama 1 bulan. Sesampai di Mekah, Siti Aminah bersama Rasulullah mendoakan ayahnya atau suami Siti Aminah dan ayah dari Nabi Muhammad bernama siapa? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah, ya. Dari Madinah kembalilah ke Mekah lagi, tepatnya singgah di desa Abuwa. Siti Aminah sakit keras, sampailah Siti Aminah meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Walaupun Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun, dia tidak pernah manja. Dia tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada kakeknya, pamannya, tapi dia malah membantu meringankan beban kakeknya dan pamannya. Setelah Aminah meninggal dunia, pengasuhan diberikan kepada kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Dirawat oleh Abdul Muthalib hanya 2 tahun, yaitu usia 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian pengasuhannya diberikan kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Nah, dengan Abu Thalib ini sampai dewasa, sampai usia 25 tahun. Ketika remaja, Nabi Muhammad ketika anak-anak sangat baik sekali. Ketika remaja juga tambah baik. Ketika dewasa malah tambah luar biasa. Ini yang kita teladani dari masa kecil Nabi Muhammad yang tidak pernah manja. Dia selalu mandiri dan tanggung jawab, ya. Nah, di usia 12 tahun diajari oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, setelah itu di usia 25 tahun Nabi Muhammad berdagang miliknya Khadijah juga ke negeri Syam. Akhirnya kemudian menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad pada waktu itu usianya 25 tahun, Siti Khadijah usianya 40 tahun.
Kemudian diberilah keturunan yang soleh dan solihah, ya. Nah, usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro. Setelah mimpi ketemu malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu hanya pada waktu itu di dalam mimpi. Nah, ketika mimpi Nabi Muhammad ini sangat galau, maka Nabi Muhammad menyetih diri berkhalwat di Gua Hiro. Pada waktu itu Gua Hiro tidak ada lampunya, gelap gulita. Nah, tiba-tiba saja ada sosok laki-laki yang memakai jubah warna putih kayak baju Dafa. Gelap-gelap, Nabi Muhammad gemetar sekali. Siapa itu? Sambil ngomong, malaikat Jibril yang menyamar jadi sosok laki-laki yang sangat tampan. Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, aku tidak bisa. Sampai kedua kalinya, Iqra ya Muhammad, aku tidak bisa. Akhirnya ketiga kalinya Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril sampai Nabi Muhammad gemetaran dan sesak nafas. Kemudian dibimbing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ketika di dalam gua apa sayang? Gua Hiro. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada waktu ketika sudah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad resmi menjadi nabi dan rasul tepat usia 40 tahun, ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperintah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Pertama yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, diajak untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan adalah keluarganya sendiri. Setelah itu sahabat-sahabatnya. Kemudian selang beberapa bulan turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika berdakwah secara terang-terangan ini, tantangan, hambatan, ujian, cobaan dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan tabah, dengan ikhlas tetap menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang mempunyai sifat wajib ada 4. Siapa yang masih ingat sifat wajib nabi dan rasul? 1, sidik, selalu berkata dan berbuatnya benar jujur. Nabi tidak pernah berbohong, baik lisan maupun perbuatannya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, menyampaikan risalah yang diberikan Allah kepada umatnya walaupun itu halangan, rintangan, cobaan dihadapi. Kemudian yang ketiga, fatona, seorang nabi dan rasul itu cerdasnya luar biasa. Karena itu makanya disebut manusia pilihan Allah. Allah menciptakan banyak manusia, tapi ada manusia pilihan Allah, yaitu nabi dan rasul. Terutama juga Nabi Muhammad, nabi kita yang menjadi panutan kita, teladan kita, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Kemudian yang keempat, tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan di dalam Al-Quran firman-firman Allah itu disampaikan kepada umatnya, ya. Itu tugas Nabi dan Rasul, mengajak kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran, mengajak menyembah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai beliau wafat. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Umatnya sedikit,
Akhirnya selama 13 tahun diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, ya, ketika menerima wahyu di dua tempat, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah digolongkan surat Makkiyah, di Madinah Madaniyah. Jadi Nabi Muhammad itu di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Total Nabi Muhammad berdakwah selama 23 tahun, ya. Nah, ketika Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah, bukan sakarepe dhewe. Diperintah oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100. Sebab-sebab Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah. Kemudian yang ketiga, Islam lebih berkembang pesat di Madinah. Jadi total Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun, sampai Rasulullah meninggal di usia 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal juga pada hari Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Nabi Muhammad lahir dan meninggal sama tanggalnya, ya. Nah, ini perjuangan Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Dan oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat supaya nanti di yaumil kiamah nanti Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberi pertolongan kepada umat manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita nyanyikan lagu Kisah Rasul. Semuanya bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy kenamaan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka, yang penuh duka, yang penuh duka. 2 bulan kandungan, rapat ayahnya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui harimau. Usianya abadiku tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman saling membela. Saat kecil mengembara, menjaga saat remaja. Umur 25
Alhamdulillah, itu tadi kisah singkat kelahiran Nabi dan Rasul dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai wafat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Khotim tadi membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad yang bisa meneladani sifat dan tingkah laku ucapan Nabi Muhammad, ya. Anak-anakku sekalian, acara selanjutnya anak-anak kita lanjutkan dengan membaca istighosah secara singkat saja, ya. Kita semuanya untuk melakukan istighosah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila Ustaz-Ustazah SDN Negeri 2 Paranghargo, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Bapak Ibu wali murid semuanya di SDN Negeri 2 Paranghargo. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur barokah, rezeki yang barokah, menjadi anak yang awaladun soleh-solehah, anak yang ahli ilmi, ahli ibadah, anak yang qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semuanya baca Al-Fatihah, tidak ada yang berbicara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir,
سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد خلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد خلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد خلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهر به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدب كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قسمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وغفرت عنكم
السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قسمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قسمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan membaca sholawat Nabi. Ila khatabin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi al-kiram khususan ila khatabin Syekh Sayyidul Ja'far bin Ibn Hasan Al-Barjanji Sayyulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Bareng-bareng. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khusahu bil fadilah. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna
والصحابة يا ربي وارض عن سلالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
غفور عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ya Rabb. Ya Rasulullah salamun alaik ya Thank you.